Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar di Kombel Skagris. Pertama-tama saya mengucapkan eh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Zoom Meet dalam acara safety reading Ah, atau bro, kita berkendara takut. yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab bersama Kak Faisal Bagus Kuncoro, pembina dari FKS SMK PGRI 01 Skorjo. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Amin ya Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara Zoom pada malam hari ini, pada hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, semoga dengan berdoa tadi acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita nantinya akan mendapatkan manfaat dari materi yang akan disampaikan oleh Kak Faisal. Baik, sebelum kita ke acara inti, langsung saja nih Bapak Ibu karena acara sudah malam, tidak ada sambutan apapun. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua peserta Zoom baik dari SMK PGRI 01 Sukorjo atau dari luar SMK PGRI Sukorjo. Kami mengucapkan selamat datang ya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, selalu Amin. diberikan keberkahan dan kesemangatan dalam menjalankan segala aktivitas. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, walaupun sudah kenal sama narasumber kita. Ya, narasumber kita adalah Kak Faisal Bagus Kuncoro, yaitu eh, pengampu atau sebagai tenaga pengajar di SMK PGRI 01 Skorjo untuk mata pelajaran produktif atau kejuruan di konsentrasi keahlian teknik sepeda motor. Beliau ini sedang menjalani atau pendidikan di Universitas Veteran yang memasuki akhir-akhir semester dan sedang mempersiapkan skripsinya dan kita doakan semoga kuliahnya lancar, skripsinya lancar dan segera mendapatkan gelar sarjana. Selain sudah sebagai tenaga pengajar, Kak Faisal ini juga sebagai pembina FKS, Forum Keselamatan Sekolah, yang ada di SMK PGRI dengan beberapa prestasinya yang telah mengantarkan putra-putri SMK PGRI dalam berbagai lomba FKS atau SSRM ya, FKS di tingkat Karesidenan Semarang. Baik Bapak Ibu, jangan lupa siapkan secangkir kopi nikmat untuk untuk mendampingi kita selama kegiatan Zoom pada malam hari ini. Baik, kita dengarkan, kita saksikan, kita dengarkan Zoom yang akan disampaikan oleh Kak Faisal Bagus Kuncoro. Kepada Kak Faisal, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam satu wabarakatuh. hati warahmatullahi Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Monggo. Ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan sama Bu Eri. Mungkin yang ada di Zoom Meet kali ini, beberapa pesertanya belum kenal ya dengan saya ya.
Perkenalkan nama saya Faisal Bagus Kuncoro. Saya instruktur safety riding dari SMK PGRI 1 Sukoharjo. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya diberi waktu untuk memberi ya ya, materi mengenai safety riding skill dan knowledge. Ini disclaimer dulu Bapak Ibu bahwa materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi dari AHM. Jadi sebenarnya idealnya adalah materi ini untuk basic skillnya para pengendara khususnya para pelajar. Tapi tidak apa-apa karena dari kita juga semuanya adalah kemungkinan besar bisa mengendari sepeda motor semua dan perlu kiranya untuk materi ini saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru. Oke, sebelum materi saya sampaikan, saya akan memberikan safety induction dulu ya, yaitu mengenai soft case atau hard case dan kita kaitkan dengan helm pengendara sepeda motor. Tentunya HP yang Bapak Ibu pegang itu ada yang namanya hard case dan soft case ya, rata-rata. Selain sebagai sebuah fashion lah ya, fashion juga tentunya fungsinya tentunya untuk melindungi HP kan ya, melindungi HP, Pak. Padahal HP itu kan kita kita pegang ya, kita pegang. Tapi ada kemungkinan, ada pemikiran kita di mana HP itu pasti ada saatnya terjatuh. Nah, hard case atau soft case itu nanti akan meminimalisir kerusakan yang terjadi apabila HP itu HP itu nantinya jatuh. Sama halnya dengan helm dan juga kepala manusia atau kepala pengendara ya. Jadi kita ibaratkan seperti itu. Kalau kita berkendara tentunya pasti ada yang namanya resiko kecelakaan dan juga resiko yang akan menimpa kepala kita ketika kita terjatuh dari sepeda motor. Dan helm itu tentunya juga untuk melindungi kepala kita atau meminimalisir dampak yang akan terjadi jika suatu suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, yang jadi poinnya di sini adalah ketika oke lah, HP 2-3 juta dapat kalau misalkan jatuh terus rusak. Tapi kalau kita sudah bicara dengan tubuh bagian manusia, apalagi kepala, kita mengalami jatuh dari motor, kemudian terbentur aspal misalkan. Kita mau cari kepala 3 juta itu kan di mana? Nah, itu yang jadi poin eh, kesadaran lah intinya. Jadi saya yakin konsep konsep keselamatan itu kita paham semua. Kalau misalkan keselamatan itu tidak kita jaga, kita tidak kiat-kiat keselamatan kita tidak terapkan, nanti pasti akan mengalami yang namanya eh, keselamatan itu kita tidak terjamin. Oke, Bapak Ibu, untuk tata tertib pada Zoom Meet kali ini cukup yang pertama, Bapak Ibu bisa follow ya, follow akun Skagris, follow akun Safety Riding SMKPGRI juga bisa ada di Instagram. Yang kedua, on cam jika memungkinkan sinyalnya kuat bisa on cam. Yang ketiga, Bapak Ibu fokus. Yang keempat, konten. Syukur-syukur nanti bisa bisa memberikan pertanyaan yang bagus. Nanti saya beri uh, lah ya, oli mesin apa oli gardan Ya, tinggal pilih nanti. ya. Door prize-nya Oli ya, Mas Faisal ya. Ya, oke. Untuk tujuan pelatihan pada kali ini idealnya kita pelatihan materi dulu, kemudian cocoknya itu afdolnya kita praktek ya Bapak Ibu. Tapi berhubung karena ini di ruang Zoom, kita jadi visual aja lewat materi slide. Yang pertama, kita akan memahami pentingnya keselamatan dalam berkendara. Yang kedua, memahami teknik dasar berkendara. Dan yang ketiga, kita mampu mengenali dan memprediksi suatu bahaya. Untuk materinya, yang pertama ada awareness, yaitu pengetahuan dasar keselamatan dalam berlalu lintas.
Yang kedua, perlengkapan berkendara, mengenai pentingnya menggunakan perlengkapan berkendara. Yang ketiga, basic skill atau teknik dasar dalam berkendara, ya. Yang keempat, yaitu memprediksi bahaya. Masuk yang pertama. Nah, karena mobilitas kita kemungkinan banyak untuk menuju suatu tempat yang jauh dan memerlukan waktu yang singkat untuk menempuhnya, maka banyak dari kita terpaksa untuk mengendarai sepeda motor. Satu, karena hanya punyanya sepeda motor, ya. Kemudian juga eh, untuk penggunaan motor ini banyak di Indonesia, di kita, dan di rumah Bapak Ibu. Tidak cuma satu mungkin sepeda motornya, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, dengan adanya kendaraan tersebut harus diimbangi dengan yang namanya eh, skill atau pengetahuan berkendara. Supaya berkendara kita itu tidak hanya asal ngegas saja, tapi punya kiat-kiat untuk yang lebih berkualitas untuk meningkatkan yang namanya keselamatan dan menjaga keselamatan itu sendiri. Nah, untuk di SMK sendiri dari HUT itu menerbitkan suatu program yang sebenarnya program itu setahu saya itu yang pertama ada di Jawa Tengah lah ya. Safety Indonesia di Jawa Tengah itu yang pertama ada di tahun 2010. 2010 CSRM itu Sekolah Safety Riding Mandiri. Untuk di SMK kita itu di tahun kalau tidak salah 2018 atau 2019 baru kita ada program tersebut. Nah, program tersebut harapannya bisa membekali para siswa-siswi di SMK khususnya yang binaan Honda itu memiliki kesadaran yang tinggi atas keselamatan mereka masing-masing di jalan raya saat menggunakan sepeda motor. Nah, mohon maaf ini data saya update ini di tahun 2019 ke tahun 2020 atau awal awal masa pandemi itu sebenarnya angka kecelakaan kita turun ya. Bisa dilihat di slide. Nah, dari kecelakaan tersebut 75% kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor atau jenis kendaraan yang kita naiki setiap hari atau kita kendarai setiap hari, kita operasikan. Ya, biasanya adalah penyumbang kecelakaannya adalah sepeda motor. Nah, dari 100%, 58%-nya korban kecelakaan adalah usia di antara 14 sampai 39 tahun. Nah, jadi mungkin banyak dari kita masuk nih di angka 14 sampai 39 tahun karena pada umur-umur ini mobilitas kita itu sangat banyak sekali untuk ke sana ke sini main, kerja dan lain sebagainya yang menggunakan mode transportasi yaitu kendaraan sepeda motor. Jadi itu menjadi eh, penyumbang korban kecelakaan terbanyak. Ada beberapa faktor yang menyumbangkan eh, kecelakaan. Yang pertama adalah faktor manusia, faktor yang terbesar yang membuat suatu kecelakaan. Yang pertama adalah pengetahuan. Nah, sebenarnya materi ini adalah materi eksklusif ya, Bapak Ibu. Tidak semua apa ya istilahnya ini tidak terlalu dipublish di halayak umum. Jadi yang pertama adalah mengenai faktor manusia ini adalah dari sisi pengetahuannya. Jadi mungkin banyak dari kita itu ya yang namanya naik sepeda motor asal ada bensinnya aja kita ngegas tanpa memperdulikan atau memperhatikan hal-hal kecil yang lainnya yang itu sebenarnya bisa saja berdampak untuk menyebabkan suatu kecelakaan. Yang kedua, teknik berkendara. Tentunya teknik berkendara itu kita harus punya pengetahuannya terlebih dahulu, kemudian nanti
prakteknya juga seperti apa, dan juga nanti bisa direalisasikan di jalan raya atau tidak. Yang ketiga, faktor kesehatan. Tentunya kalau kita berkendara dalam kondisi yang pusing, kemudian ngantuk misalkan, tentu akan berdampak, sangat berdampak pada kualitas berkendara kita. Kalau ngantuk, Anda kemudian Bapak Ibu misalkan ngantuk dan lengah sedikit aja, persekian detik aja pasti nyawanya kan atau keselamatannya akan terancam. Yang keempat ada emosi Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa perasaan wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Misalkan saya ambil contoh aja, misalkan mau masuk dari pinggir jalan, mau masuk jalan raya. Perasaan ibu ini, misalkan udah aman ini, udah aman. Langsung masuk ke jalan, ruas jalan, langsung digas saja. Padahal logikanya salah, ya. Akhirnya bisa aja mungkin disenggol dari sisi yang belakang. Nah, itu lebih baiknya ketika kita mau masuk ke jalan itu, kita scanning dulu, tengok kanan, tengok kiri, apakah aman, baru masuk ke jalan dan mengoperasikan kendaraannya. Kemudian ada lagi, misalkan ya yang namanya manusia ya kadang ya disalip sambil dibelayar misalkan emosi yang tadi nyalip tadi belayar dikejar akhirnya jadi kejar-kejaran dan menciptakan berkendara secara ugal-ugalan. Yang ke berikutnya ada etika. Nah, etika yang dimaksud di sini adalah ketika kita misalkan ingin berbelok ke kanan, ya kita belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Sudah ngeliting kanan, beloknya kiri. Nah, itu kan merepotkan pengendara yang lain. Ada juga yang mohon maaf eh, merokok di jalan juga ada. Nah, itu kan bisa aja menyelakakan pengendara yang lain sambil main HP. Kemudian ada juga yang berboncengan 3 orang berlebihan. Ada juga yang melewati ini batas jalan. Daripada putar terlalu jauh, sepeda motornya diangkat supaya lebih cepat. Nah, itu yang etika kurang tepat. Yang berikutnya adalah mengenai faktor kendaraan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari segi perawatan. Kalau kita punya kendaraan sepeda bermotor, alangkah baiknya adalah kita melakukan perawatan secara rutin dengan cara ya diservis lah, diservis ke bengkel-bengkel terdekat. Kalau Bapak Ibu sepeda motornya Honda ya, kalau misalkan ada servis kunjung di SMKP Kiri ya bisa melakukan perawatan di servis kunjung tersebut. Nah, jadi perawatan ini sangat penting Bapak Ibu. Kita dengan perawatan ini bisa mengetahui seberapa pantas dari onderdil-onderdilnya, kemudian dari bagian-bagiannya masih layak digunakan atau tidak. Nah, seperti di gambar ini ya, ada sepeda motor yang eh, dimodifikasi, rodanya diperkecil, diperkecil. Padahal sepeda motornya eh, spesifikasinya terlihat besar. Dan ini nanti akan mengakibatkan keseimbangan si pengendara ini pasti akan terganggu. Coba bayangkan sepeda motor ini menikung misalkan ya. Ini mau pulang ke daerah Patean misalkan harus melewati Cengkean dulu yang banyak tikungannya. Nah, ini kalau kecepatannya tinggi nanti bisa mengganggu mengganggu keseimbangan si pengendaranya. Kemudian ada ini rantai yang jarang dilumasi ya. Jarang dilumasi, kemudian berkarat ini juga akan berdampak pada eh, kualitas kendaraan ketika dikendarai. Hmm. Kemudian yang berikutnya ada yang seneng touring ini, seneng seneng touring bawa peralatan banyak, bawa barang banyak, hasil dimodifikasi seperti ini, yang ada nanti pengendara ini dan juga kendaraannya akan kelebihan beban, jadinya berat dan
Alhasil nanti keseimbangannya juga akan terganggu, mengganggu kestabilan penggendaranya itu sendiri. Yang terakhir ada modifikasi tidak wajar, sangat tidak wajar ya, knalpotnya diperbesar supaya suaranya lebih keras. Yang berikutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan para pengendara sepeda motor. Yang pertama dari pengguna jalan lain. Oke lah, kita misalkan riding gear sudah lengkap, pakai jaket, pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai helm, pakai sarung tangan, kendaraan standar semua, lampu-lampu hidup, lampu reteng hidup, hidup semua, normal semua sudah safety. Tapi kita ketemu pengguna jalan yang, nah contohnya seperti ini, pengguna jalan yang, ya apa istilahnya ya, ini halal untuk ditendang misalkan ya, atau ditobruk sekalian juga tidak apa-apa. Ini adalah salah satu pengguna jalan yang mengganggu pengguna jalan lain dengan cara lewat arus ya, lewat arus. Nah, ini salah satu faktor lingkungan dari pengguna jalan yang lain. Yang kedua ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini bisa kita prediksi sebenarnya. Misalkan cuaca ya, cuaca hujan, hujan deras, hujan sedang, hujan ringan, kita bisa memprediksi, bisa buka BMKG. Nah, kalau hujan, misalkan hujan ya kita harus sedia mantel. Atau misalkan hujannya terlalu deras nanti di jalan, kita lebih baik minggir aja dulu. Atau berteduh terlebih dulu, menunggu hujannya agak reda. Kalau misalkan curah hujannya tinggi, kemudian kita masih tetap berjalan aja. Satu, kemungkinan jalannya banjir. Kemudian dua, terpaan airnya ke muka kita, ke wajah kita, walaupun kita pakai helm, itu juga bisa akan mengganggu pandangan kita. Nah, itu bisa saja menjadi salah satu penyebab eh, bentuk kecelakaan, bisa bisa kecelakaan tunggal. Kemudian yang selanjutnya ada juga mengenai kondisi jalan yang tidak rata, tidak mulus, berlubang ya, berlubang. Ini juga bisa menyebabkan kecelakaan, merubah tingkat kestabilan atau keseimbangan pengendara. Jadi kan kita tidak tahu ya, kadang ada lubang di jalan, yang mana jalannya itu lurus tiba-tiba ada lubang, kita terlihat tidak terlihat lubangnya, kemudian kita di persekian detik harus melewati itu, tidak bisa menghindar, akhirnya lubang itu kita hantam. Nah, itu bisa saja menyebabkan kita keseimbangannya terganggu, kemudian bisa saja mengalami kecelakaan. Cuaca yang tadi. Nah, 90% faktor penyebab kecelakaan adalah faktor manusia. Saya coba bertanya pada Bapak Ibu, kalau misalkan peci dan juga helm, peci antara peci dan helm, buat mana Bapak Ibu? Helm. Helm. Helm ya, jelas helm. Kalau kalau kita bicara fungsi tentunya helm. Tapi kalau misalkan peci kita taruh di tengah jalan raya, kemudian helm juga kita taruh di tengah jalan raya, kita lindas misalkan ya pakai truk kontainer misalkan, pasti helmnya hancur, pecinya tidak hancur. Kuat helm berarti masih kuat helm Bu, Bapak Ibu. Ya kalau bicara fungsi tetap kuat helm ya. Nah kembali lagi ke faktor manusia tadi, itu menyumbangkan 90% human error berarti ya, human error itu penyebab kecelakaan terbanyak dari faktor-faktor yang lain, ada faktor kendaraan dan juga faktor eh, alam tadi. Nah, kalau sudah terjadi suatu kecelakaan,
itu pasti kita akan mengalami sebuah kerugian. Rugi bagi diri kita sendiri, kita juga merugikan orang lain kemungkinan yang misalkan kecelakaan berinteraksi dengan kita, dan juga yang paling fatal adalah rugi nyawa yang tidak bisa kita beli di mana-mana. Nah, ini saya tampilkan satu gunung es di mana bawahnya ini tidak terlihat. Ini adalah dampak dari kecelakaan. Yang terlihat aja adalah biasanya kita hanya memikirkan yang namanya perbaikan dan pengobatan saja. Perbaikan dari segi kendaraannya dan pengobatan dari segi manusianya. Padahal di balik itu semua ada beberapa hal yang kemungkinan ada di luar otak kita. Nah, yang pertama ada kita kemungkinan bisa kehilangan pekerjaan ataupun menghilangkan pekerjaan, cacat, kehilangan keluarga, sampai yang paling mengenaskan adalah meninggal. Nah, kalau kita misalkan jangan kita nih, ya, kecelakaan kemudian mengalami cacat, tentunya kita bisa kehilangan pekerjaan. Atau kita kecelakaan kemudian bertabrakan dengan orang, kita juga bisa kemungkinan menghilangkan pekerjaan orang dan menghilangkan nyawa orang. Nah, orang yang meninggal itu juga tentunya punya keluarga. Keluarganya akan kehilangan keluarganya. Nah, itu beberapa dampak yang tidak terpikirkan mungkin dari kita, sehingga mengabaikan keselamatan kita di jalan. Untuk meminimalisir dari dampak kecelakaan atau juga dari kecelakaan itu tersendiri, yang pertama adalah kita harus melengkapi perlengkapan berkendara atau yang sering disebut riding gear. Riding gear. Jadi riding gear itu fungsinya untuk menutupi semua permukaan tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki. Nah, saya ada satu contoh video di mana pentingnya riding gear. Saya coba tak share screen terlebih dahulu. Nah, dari video tadi ya, Bapak Ibu, itu bisa dilihat betapa pentingnya riding gear. Jadi, ketika kita amit-amit kecelakaan di jalan, seperti halnya helm, jaket, sepatu, pokoknya yang melindungi tubuh kita yang paling luar, itu bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan tersebut.
tentunya itu bisa dibayangkan ya ketika kita misalkan pakai celana pendek, kemudian pakai kaos oblong, nggak pakai helm, pakai sendal, kemudian mengalami hal seperti tadi, bisa dibayangkan sendiri ya. Kemungkinan tubuh kita yang awalnya warna coklat menjadi warna merah, seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu, perlengkapan berkendara itu tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan ya. Hanya dapat mengurangi dampak negatif dari kecelakaan kepada tubuh kita. Jadi tidak jaminan eh, kecelakaan itu bisa dicegah kalau kita menggunakan riding gear yang lengkap. Tapi cuma hanya bisa meminimalisir dampaknya saja. Nah, dari banyak riding gear tadi, eh, ini adalah beberapa alasan yang sering kita keluarkan dari mulut kita ketika pakai helm ribet, pakai helm gerah, pakai helm nggak keren, sudah pakai pomade-pomade-nya jadi eh, rambutnya jadi acak-acakan. Jadi dari kata ribet, gerah, nggak keren itu tadi, dampaknya yang akan terjadi kemungkinan saja kita bisa lumpuh, bisa lupa ingatan, sampai bisa juga meninggal. Ya, jadi hati-hati dengan alasan kita. Nah, nggak keren, kita bisa aja lumpuh. Disuruh pakai helm tidak pernah mau, misalkan ya. Disuruh pakai riding gear yang lengkap tidak mau. Pakai pakainya celana pendek terus. Nah, itu bisa melukai kaki, tak. Kemudian jaket yang panjang tidak pernah dipakai, misalkan itu juga bisa menyebabkan eh, dampak kecelakaan itu tinggi. Ribet menjadi lupa ingatan, gerah bisa menjadi meninggal. Nah, itu bisa cocok logi ya. Salam satu hati. Yang berikutnya setelah kita punya riding gear yang lengkap, kendaraan kita juga harus kita periksa. Nah, pemeriksaan kendaraan yang singkat ini biasa biasa saya singkat menjadi Benol, Raba, Korem, dan Lababa. Untuk jenis sepeda motornya saya di sini memberikan contoh sepeda motor tipe yang sport. Nah, untuk Benol itu adalah singkatan dari bensin dan oli. Nah, untuk memeriksa bensin tentunya kita bisa melihat di speedometer. Speedometer saya mati, misalkan pandomnya di tangki itu mati, indikator di tangki mati. Kita ada tipsnya Bapak Ibu. Jadi tangki kendaraannya, tutup tangkinya bisa buka, Bapak Ibu buka. Kemudian masukkan satu jari ke tangkinya, kemudian dioclak-oclak bahasanya ya. Dioclak-oclak tangkinya. Kalau jari kita masih basah, itu berarti menandakan bahwa bensinnya masih cukup untuk kita gunakan. Tergantung jarak tempuh kita mau kemana. Ya minimal sampai ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Kemudian di oli kita juga ada tutup olinya ya di mesin itu juga bisa dibuka. Kita bisa cek olinya terlebih dahulu apakah masih ada atau tidak. Raba adalah rantai dan ban. Nah, rantai dan ban itu juga harus kita periksa Bapak Ibu. Bannya masih layak atau tidak. Kemudian tekanan udaranya cukup atau tidak. Kemudian lahar-laharnya goyang atau tidak. Nah, itu juga harus kita cek. Kemudian korem adalah kopling dan rem. Nah, jadi kalau kita misalkan sepeda motornya sport, pastikan handle remnya ya, free play-nya kita juga harus disetel,
Kemudian koplingnya, jarak main bebasnya juga disetel supaya lebih nyaman. Nah, untuk laba-laba adalah lampu dan baut. Baut. Lampunya pastikan nyala. Nyala. Walaupun siang itu juga wajib dinyalakan sebagai sistem sinyal bahwa kita dilihat, uh, bisa dilihat oleh pengendara yang lain. Lampu rating, lampu rem itu juga sebagai sistem sinyal, cek juga Bapak Ibu apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Contoh aja misalkan lampu rem. Harusnya kalau handle rem atau pedal rem kita gunakan, tarik, itu lampu remnya akan menyala. Itu tandanya kita menurunkan kecepatan untuk misalkan berbelok atau akan berhenti, dan itu sebagai tanda pengendara yang ada di belakang kita. Nah, kalau misalkan lampu remnya itu kita tidak nyala, pengendara yang ada di belakang itu tidak tahu apa kita akan berhenti atau atau mengurangi kecepatan. Nah, sehingga kemungkinan tidak berjaga jarak, ini misalkan tidak berjaga jarak, bisa aja pengendara yang ada di belakang kita itu menabrak kita yang ada di depan. Nah, jadi harapannya dari 11 hal ini kita cek terus ketika akan berkendara. Nah, kita masuk ke basic skill untuk latihan berkendara. Tentunya mungkin Bapak Ibu dulu waktu pertama kali belajar sepeda motor, yang paling sulit itu adalah menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu yang paling eh, susah. Nah, sebelum melakukan pelatihan basic, kita melakukan pemanasan ataupun misalkan kita akan berkendara jauh, itu kita lebih baiknya melakukan pemanasan sederhana dari kepala, tangan sampai ke pinggang dan kaki. Nah, ada 7 postur berkendara yang bisa kita perhatikan kali ini. Kemudian nanti coba Bapak Ibu realisasikan ketika berkendara ini dirubah. Yang pertama adalah posisi kepala. Jadi posisikan kepala Bapak Ibu, para pengendara itu fokus ke depan. Dan juga kalau bisa itu banyak-banyaklah scanning. Scanning sampai ke spion juga. Nah, jadi supaya lingkungan di kanan, kiri, depan, belakang kita itu kita bisa melihat sepersekian detiknya. Jadi posisi kepala ini menentukan juga keselamatan kita di jalan. Yang kedua, posisi pundak. Pastikan pundak Bapak Ibu itu para pengendara posisikan secara rileks, tidak terlalu tegang ya, tidak terlalu tegang sekali, kemudian juga tidak terlalu lemes sekali. Yang ketiga ada posisi siku. Nah, ini banyak dari kaum Hawa misalkan ya. Kaum Hawa itu kalau tangannya itu seperti posisinya tidak seperti ini tapi dibalik, dibalik menggenggamnya dibalik, tangannya dibalik karena takut hitam karena kepanasan. Itu sering terjadi di siswa-siswi kita. Ada. Yang keempat ada posisi tangan. Nah, posisi tangan ini pasti Bapak Ibu para pengendara, pengendara itu masih banyak sekali posisi jari jemarinya itu standby di handle rem, di handle rem. Nah, padahal posisi tersebut membuat refleks yang terlalu cepat. Nah, kadang ada masanya eh, apa ya, hal yang kita ketemui di depan kita itu mending kita tabrak aja sekalian. Misalkan ada kucing, maaf bukan kucing ya, ayam lah, ayam nyebrang di jalan, terus eh, kaget lihat ayam itu kita langsung tarik handle handle remnya ditarik, akhirnya menyebabkan rodanya misalkan keduanya terkunci, terkunci. Ayamnya selamat, kita tidak selamat.
Nah, lebih baik kita nabrak ayamnya aja. Itu. Yang kelima, posisi pinggul. Nah, posisi berkendara ini sebenarnya sudah didesain, jok sepeda motor ini sudah didesain untuk hanya berboncengan dua orang. Jadi ada batas di mana pengendara dan juga pembonceng. Nah, ini adalah batas akhir, pinggul kita tempatkan di jok sepeda motor. Tipsnya sebenarnya gampang. Kita tinggal berdiri dulu, kemudian berdiri yang rileks, kemudian kita langsung duduk. Itu posisi posisi duduk yang pas di jok. Jadi tidak terlalu maju dan juga tidak terlalu ke belakang. Kalau faktanya di lapangan kan masih banyak yang terlalu maju ke depan karena kemungkinan kakinya eh, kurang panjang, jadi tidak sampai sampai ke belakang. Yang nomor 6, posisi lutut. Jadi pastikan posisi lutut ini tercover oleh cover kendaraan sepeda motor. Untuk yang sport, posisi lutut ini bisa dijepit di tangki. Nah, yang ketujuh adalah posisi kaki. Jadi jangan posisikan kakinya keluar ke luar dari cover kendaraan sepeda motornya. Nah, takutnya nanti ada kendaraan lain yang nyenggol, bisa aja nyenggol dari kaki yang keluar dari tempatnya ini, yang tidak terlindungi oleh cover kendaraannya. Nah, untuk postur berboncengan, nah banyak dari kita itu eh, kalau bonceng, khususnya yang kaum hawa itu boncengnya bonceng miring, ya, bonceng miring. Kalau bonceng miring itu bisa dirasakan oleh para pengendara, para yang nyetang lah istilahnya, itu rasanya tidak seimbang, berat sebelah. Nah, itu bisa mengganggu keseimbangan si pengendara. Jadi alangkah baiknya adalah berboncengan seperti ini contohnya. Jadi tangannya standby di pinggang si pengendara, pengendara. Dan juga tetap riding gear-nya juga harus lengkap karena risikonya sama-sama besar pengendara dan si pembonceng. Nah, untuk ini kakinya juga tidak rapat lah istilahnya ya, rapat di kaki si pengendara yang depan. Hmm. Nah, penumpang itu memiliki risiko yang sama dengan pengendara saat terjadi kecelakaan. Nah, yang berikutnya ada teknik pengereman. Nah, teknik pengereman, rem belakang aja ada, rem depan tok juga ada, dan yang paling bagus itu adalah rem yang kombinasi. Nah, kalau di Honda kan masih sudah banyak ya kombi brake, itu kita ketika tarik tuas rem, satu rem, yang rem satunya lagi ikut tertarik. Nah, itu salah satu inovasi teknologi dari Honda supaya meningkatkan kualitas pengeremannya. Nah, ini rem belakang tok, rem depan dan rem kombinasi. Nah, maksudnya adalah ketika kita hanya mengerem pakai rem belakang aja, jarak dari titik pengereman sampai sepeda motor ini berhenti, ini panjang, lebih panjang di pengereman yang menggunakan rem belakang. Rem depan lebih pendek dan yang rem kombinasi yang paling pendek. Nah, jadi ini yang coba nanti kita eh, nanti dipraktekkan. Jadi melakukan rem kombinasi. Nah, penarikan handle rem juga ada tekniknya sebenarnya. Jadi empat jari kita sebagai pengendara itu diusahakan menarik handle remnya. Jadi dimulai dari jari yang paling luar, jadi kelingking dulu sampai jari yang terakhir, jari telunjuk.
Jadi tekniknya adalah dengan cara teknik meremas. Nah, jadi 4 jari ini lebih kuat daripada kita pengendara melakukan pengereman hanya menggunakan 1 jari. Nah, jadi tekniknya yang lebih aman adalah dan lebih kuat adalah menggunakan 4 jari. Yang pertama tutup putaran gas dengan cara didorong, kemudian tarik tuas rem depan dan injak pedal rem belakang. Yang ketiga tarik tuas kopling kalau pakai yang sport dan turunkan kaki kiri jika ingin berhenti. Teknik menikung juga ada tekniknya ya. Pastikan dulu jenis kendaraan sepeda motornya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh teknik menikung di beberapa medan ya. Beberapa medan teknik menikungnya. Jadi tekniknya yang pertama adalah kita pelan saat masuk ke tikungan, kemudian lihat arah yang akan kita tuju. Jadi tengokkan kepala kita menuju ke arah yang dituju. Yang ketiga, kontrol kecepatan. Yang keempat, gunakan rem belakang. Dan yang kelima, kita kalau sudah selesai menikung, baru kita tambah kecepatan. Nah, kita masuk ke bab memprediksi bahaya, gitu. Nah, saat kita menjalankan kendaraan, tentunya pasti ada aja bentuk dari bahaya. Bahaya itu bisa menjadi kondisi lalu lintas di sekitar kita saat mengendarai sepeda motor. Nah, kemudian dari kondisi lalu lintas itu kita bisa mengidentifikasi dan juga bisa memutuskan ketika sudah diidentifikasi. Dan yang terakhir baru pengoperasian. Jadi harus harus sinkron. Kita maunya apa, kemudian mengoperasikannya apa. Misalkan eh, tadi yang sudah saya sampaikan ya, misalkan pengen belok ke kiri tapi malah ngeritingnya nganan. Nah, itu kan tidak sinkron antara tubuh dengan eh, keinginan hati kita atau pikiran kita. Jadi nanti pengoperasiannya jadi salah. Nah, proses prediksi bahaya ini dapat dipengaruhi oleh pertama adalah kelelahan. Kalau kelelahan kemungkinan konsentrasi kita akan terganggu. Kemudian dari alkohol, kemudian dari pengalaman juga bisa dan juga kondisi emosi, kondisi hati kita dalam berkendara itu gimana. Nah, macam-macam bahaya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahaya langsung, yang kedua ada bahaya tidak langsung, dan ada yang namanya bahaya tersembunyi. Yang pertama adalah bahaya, bahaya yang langsung, itu objek yang akan menjadi suatu bahaya itu sudah kita lihat. Ya. Mobil di persimpangan berbelok ke kanan dari arah pengendara mobil. Bila pengendara motor berjalan lurus, maka dapat terjadi kecelakaan. Misalkan ini diluruskan saja, ngeng, seperti itu. Nah, jadi eh, ini kan visualnya kita sudah lihat, jadi cukup menghindar dengan cara memelankan kendaraan kita atau berhenti jika lampunya merah. Nah, yang kedua ada bahaya tidak langsung. Nah, jadi Bapak Ibu fokus di sini di mobil, kemudian di sini ada orang jalan, kemudian di sini ada lampu hijau yang artinya tandanya adalah jalan dan posisi kita ada di sini. Nah, kemungkinan saja karena kita ada di blind spot mobil, kita tidak lihat apakah mobil ini akan berbelok ke kiri ataupun lurus. Jadi alangkah baiknya kita adalah berhenti dulu di sini, kemudian menunggu apakah mobil ini akan belok. Takutnya adalah yang ditakutkan adalah mobil ini akan berbelok ke kiri tanpa sepengetahuan kita. Nah, nantinya ketika mobil ini berbelok ke kiri, kita lurus, nah, yang akan terjadi adalah kita mencium badan mobilnya. Nah, jadi di sini cukup kita harus bersiap akan kemungkinan yang akan terjadi.
Yang ketiga ada bahaya tersembunyi. Nah, posisi kita di sini adalah akan melewati pertigaan yang tertutup oleh tembok. Nah, pertigaan. Di sini kita dianjurkan untuk cari aman dengan cara yang pertama adalah kita menurunkan kecepatan kendaraan kita sampai ke pertigaan ini. Kemudian kita bisa kiri, tengok kiri. Apakah ada eh, orang ataupun kendaraan lain yang mungkin saja keluar dari gang ini. Nah, jadi yang paling baik adalah kita cari aman dengan memperlambat laju kita. Kemudian kita juga sebagai pengendara juga bisa ngelakson ya, ada klakson. Bisa diklakson supaya sebagai sistem sinyal pengendara ataupun orang yang ada di pertigaan tersebut. Seperti itu untuk prediksi bahaya dari ketiga macamnya. Nah, proses prediksi bahaya yang pertama adalah seperti tadi ya, pahami situasi dan kondisi jalan. Kemudian bahayanya bisa dikelompokkan. Untuk prediksi bahaya, gunakan imajinasi kita untuk menggambarkan potensi bahaya yang dapat terjadi seperti tadi. Kemungkinan mobil itu bisa aja belok ke kiri. Jadi kita eh, tahan dulu, tahan dulu untuk tidak nerobos. Yang ketiga ada memilah bahaya. Tentukan bahaya yang paling berbahaya dari semua bahaya yang kita prediksikan. Yang keempat ada tindakan pencegahan, lakukan tindakan antisipasi untuk menghadapi potensi bahaya yang akan terjadi. Nah, misalkan yang tadi berarti kita jangan berada di titik blind spot mobil. Jadi kalau bisa kita yang terlihat oleh sopirnya. Nah, itu bentuk pencegahannya. Nah, metode ini dilakukan untuk menurunkan potensi bahaya dan meningkatkan kemampuan memprediksi bahaya. Nah, keempat hal ini kita bisa ulangi kembali untuk situasi berikutnya. Nah, untuk rambu-rambu tentunya kita sudah memahami semuanya, gitu. Untuk adalah kuning itu peringatan, merah larangan, biru itu perintah. Untuk yang hijau berarti lampu traffic light kita harus jalan, ada marka jalan yang lurus kita diperbolehkan untuk nyalip. Untuk yang lurus tidak patah-patah dan patah-patah berarti satu sisi boleh nyalip, satu sisi tidak diperbolehkan untuk nyalip. Nah, jadi program Cari Aman ini adalah kampanye keselamatan dari Honda, adalah perspektif baru mengenai keselamatan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang populer ya, dan mengandung makna dan mengangkat sisi keseruan untuk generasi muda dengan semangat yang diistilahkan dengan safety itu sama dengan style. Nah, coba kita sangkut pautkan nggih untuk eh, gambar-gambar di bawah ini atau di layar. Kita ingin pergi ke tempat kerja, kita berkendara, kemudian kita ingin membeli makan yang jauh, kita juga perlu berkendara. Kita ingin sekolah, perlu berkendara. Kita ingin liburan, perlu berkendara. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kiat-kiat untuk menunjang keselamatan kita di jalan itu lebih diperhatikan lagi. Jadi kita bisa cari aman saat naik motor. Ada yang bilang di jalan itu mau cari alamat, cari tujuan, cari jati diri. Ada juga bilang di jalan mereka mau cari angin, cari tahu. Padahal sebenarnya di jalan itu kita harusnya cari aman. Karena tanpa keselamatan, hal-hal yang berharga dalam hidup tak dapat kita temukan. Pakai jaket dan helmmu, cari aman. Ini kesimpulannya berarti kemanapun kita pergi jangan lupa pakai helm dan jaket dan juga keselamatan kita harus dijaga. Mungkin sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga ya bermanfaat, Bapak Ibu.
dan juga para pengendara sepeda motor semuanya khususnya. Dan monggo kalau mau ada pertanyaan silahkan diajukan pertanyaannya. Ya. Terima kasih disampaikan kepada Kak Faisal. Beri emoticon Bapak Ibu. Ya, bisa di situ ada emoticonnya ya di layar Bapak Ibu. Ya, itu. Tadi sudah disampaikan paparan dari Pak Kak Faisal mengenai safety atau berkendara yang aman, cari aman bagaimana. Ternyata tidak hanya di sekolah saja kita belajar, tapi di jalan pun kita ada edukasinya, ada cara belajarnya. Yang semula kita hanya bisa berkendara saja, tapi mulai sekarang kita harus lebih aman demi menjaga diri kita sendiri, ya tentunya berkendara yang aman, nyaman, kemudian bertanggung jawab. Karena apalagi kita kadang sudah merasa hati-hati, tapi di jalan kita tidak tahu ya, karena memang sekarang volume kendaraan, apalagi di jam-jam rawan, di jam berangkat sekolah, berangkat kerja, kemudian pulang sekolah, pulang kerja itu pasti volume kendaraan akan meningkat. Ya, di wilayah Sukoharjo pun juga sama. Dan angka kecelakaan di wilayah Sukoharjo ini juga eh, meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari besok ya, mulai besok karena kita sudah ada edukasi tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Faisal, memakai helm, memakai jaket, hindari kata ribet, hindari kata gengsi ya, seperti saya juga insya Allah besok mulai pakai, kalau helm sudah pakai, berarti mulai pakai jaket ya, untuk lebih berhati-hati lagi ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena jatuh di jalan raya itu pasti lebih sakit daripada jatuh di pelukan kekasih. Ya tidak Kak Faisal? Betul sekali, Bu. Oh, betul sekali. Ya, yang tidak berkendara, yang membonceng seperti Bu Puji juga harus safety ya Bu Puji nge. Ya, pegangan yang kuat sama yang depannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka untuk forum tanya jawab. Silahkan dari Bapak Ibu bisa menanyakan eh, berkaitan dengan cari cara aman, bukan cari aman ya, maaf, cara aman berkendara, baik untuk diri kita, baik untuk lingkungan kita, baik untuk saudara kita, eh, supaya lebih safety lagi gitu. Silahkan untuk Papa Belva yang tadinya memakai helm karena materinya tentang safety reading, sekarang helmnya sudah dilepas, sudah tidak diocelak-ocelak lagi. Aman, Ya, Bu. silahkan Sudah di Bapak Ibu rumah, jika tenang, mau Bu. bertanya, kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu. Mungkin Bu Yuna yang sudah on cam, kayaknya sudah siap mau bertanya, ini sudah on cam. Oh ya, Bu Dia menghilang. Dia, Monggo yang mau bertanya nanti tak ya kasih oli dipersilahkan. gratis. Mumpung oli gratis nih. Oli gardan tapi nggih. Monggo, Pak Mansur, mumpung dapat ini souvenir ini, silahkan kalau mau bertanya. Ya, jadi Pak Mansur diperhatikan ya sebelum berkendara, cek dulu, jangan sampai bannya bocor, Oh, jangan siap. sampai kehujanan seperti tadi ya Pak Mansur Ya, ya. yang penting ada jas hujannya banyak aman. Ya, terima kasih Pak Faisal atas edukasinya. Ya, sama-sama. Mungkin saya ada tips nggih, Bapak Ibu. Ketika kita akan menjaga jaga jarak aman ketika berkendara itu seperti apa? Jadi kemungkinan di luar pikiran kita itu kalau kita mau menjaga jarak itu karena jarak ya, kita patokannya adalah meter misalkan, ya berapa meter dari kendaraan yang di depan kita. Nah, sebenarnya itu adalah prosedur yang kurang tepat. Jadi kita bisa menjaga jarak dengan kendaraan kita yang di depan itu menggunakan hitungan detik.
hitungan detik. Jadi ketika Bapak Ibu terjarak sebanyak 4 detik dengan kendaraan yang ada di depan Bapak Ibu, itu posisi Bapak Ibu itu ada di posisi yang aman. Nah, yang jadi masalah di sini, kadang perhitungan orang-orang itu beda-beda. Ada yang 1, 2, 3, 4, itu 4 detik. Ada yang 1, 2, 3, 4, 4 detik, kan beda-beda. Itu juga ada tipsnya. Jadi kata satu itu coba kita tambahin dengan kata 1000. Jadi 1001, 1002, 1003, 1004. Nah, itu pasti 4 detik. Nah, patokannya awal kita perhitungan adalah bendanya aja Bapak Ibu. Jadi ketika ada sepeda motor di depan kita, kemudian sepeda motor tersebut melewati satu benda, misalkan tiang listrik lah. Nah, kemudian kalau kendaraan di depan kita itu sudah lewat di tiang listrik tersebut, kita mulai perhitungan 1001, 1002, 1003, 1004. Jadi di 1004 ini kita harusnya ada di eh, harus di patokan awal menghitung tadi. Nah, jadi dengan cara kita memelankan kendaraannya seperti itu. Jadi di posisi kita menghitung 1001, 1002, 1003, 1004 itu kita bisa apa istilahnya menurunkan kecepatan kendaraan kita supaya jarak antar kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depannya itu terjaga dan aman. Nah, kemudian Nah, ini lagi Pak, oh belum ini selesai. yang Ya silakan silakan lanjut. yang penting ini simple cuma 1 detik mungkin ya 1 sampai 2 detik, tapi akan berdampak banyak sekali untuk keamanan kita. Jadi saat Bapak Ibu akan ngegas, istilahnya ngegas, ada spion nggih, spion. Kita bisa lihat spion tersebut, apakah belakang kita sudah aman, atau kita juga bisa tengok kanan 1 detik aja. Kita scanning, belakangnya aman nggak? Nah, kalau aman baru kita jalan. Kemungkinan Bapak Ibu juga pernah, mungkin ya, pernah mengalami ada kendaraan yang ada di bahu jalan, mau masuk ke jalan tanpa tengok ke belakang. Posisi kita ada di jalan, sedang jalan. Nah, kemudian kendaraan itu langsung masuk aja. Lah, kita jalannya kemakan sama kendaraan yang tadi, pengendara yang tadi. Nah, itu bisa saja kita nubruk toh. Nah, itu bisa diminimalisir kalau kita tipsnya itu kalau mau masuk jalan raya kita alangkah baiknya kita scanning dulu, melihat atau tengok kanan apakah aman, depan aman, belakang aman baru kita jalan. Kita aman, orang lain juga akan aman. Seperti itu. Tengoknya 1 detik aja ya. Mungkin bapak-bapak nengoknya Ya, jangan terlalu lama kalau misalkan jangan di nengok yang kiri lain. atau kanan jalan itu, iya ada cewek-cewek itu biasanya nengoknya lebih dari 1 detik. Baik Kak Faisal, ini ada Mas Ahmad Mahfudin sudah raise hand, bisa on cam, bisa on Mas mic Mahfudin, untuk bisa menanyakan. Mas Mahfudin raise hand mau bertanya apa, monggo. Mm-mm. Nopo kepencet. Pencet. Apa Bu Pramita tadi kayaknya juga raise hand? Oh iya, Tadi sudah itu Bu mulai Erni ini. tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Iya, Iya, hebat iya, sekali iya. Mas Faisal. Maaf, Terima maaf. kasih edukasinya ya. Iya. Kok suaranya sambil ngantuk ya, Bu Mita? Oh iya, ini udah jam 9 tapi tetap semangat mendengarkan Oke. edukasi dari Pak Faisal. Ya, terima kasih, Bu Mita. Ya, Ya, Pak W, sama-sama. Pak Wisnu, Pak W, kelihatannya on cam. Mas Mahfudin ini tangannya kok nggak turun-turun? Mungkin ini kata Pak Papil Pak itu kalau pagi itu apa itu barengan sama macan ternak itu sudah tidak ada bandingannya katanya ya. Kalau di pagi hari ketemunya macan ternak ya Nah, sudah ternak. kalah semuanya Bapak-bapak. Biasanya seperti itu. Malah macam total nih, Bu. Oh macan total. Atau gini aja, Bu. Sekarang saya yang tanya aja, yang bisa jawab saya kasih oli. Ya silahkan.
Siap atau tidak ini? Olinya nggak oli gardan wis, oli mesin. MPX 2 Matic. Siap apa bukan Oke, Bapak Ibu? siap. Siap, G? Olinya ada Pertanyaan simpel berapa, aja. Mas? Olinya ada berapa nanti nek rebutan Satu tok, Bu. satu. Hmm. Raise hand ya, Satu tok ya berarti Pak Faisal ya. Kalau nanti mau jawab teknisnya raise hand. yang komen pertama, yang komen pertama sesuai dengan yang ada di laptop saya. Jadi siapa yang bisa jawab nanti ketik saya kemudian langsung kirim di kolom chat. Oh, ini ada yang ingin bertanya. Jadi pertanyaan nggak jadi, Bu. Oh iya, ini ada Bu Arom, Pak. G. Pak Faisal, iya. Ada pertanyaan, mungkin dari G. awal yang banyak disampaikan keselamatan bagi pengendara, bagi yang bonceng ketika terjadi ketidakseimbangan saat berkendara, yang harus dilakukan apa supaya tidak semakin membahayakan pengendara dan yang membonceng, karena terkadang yang membonceng bereaksi yang semakin menambah kepanikan bagi yang mengendarai motor. Terima Pertanyaan yang kasih. Itu bagus, pertanyaan G, dari Bu Arum. Bu Arum. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita cegah. Mencegahnya dengan cara kita tidak membonceng dengan posisi miring. Itu yang pertama. Jadi jangan membonceng miring. Yang berikutnya, kalau misalkan kok itu terpaksa membonceng miring, saya yakin untuk yang mengendarai itu kita pasrahkan aja yang mengendarai. Jadi tidak usah panik. Kita sebagai pembonceng itu tidak usah panik. Tidak usah panik nanti jatuh apa enggak. Kalau jatuh, toh misalkan kita perlengkapan berkendaraannya juga sudah lengkap, pasti akan terminimalisir. Nah, kalau si pembonceng nanti panik, ya tentu yang bonceng akan semakin panik. Misalkan yang menghindari itu jadinya kaget, malah menambah ketidakseimbangannya, jadinya kemungkinan bisa jatuh. Nah, tapi poinnya di sini adalah eh, sebisa mungkin untuk jangan bonceng miring, tidak bonceng miring. Kalau Seperti itu, pakainya Bu. rok sepan, terus gimana Pak Faisal? Pakai dobelan dulu ya, kali ya, Bu ya. Terlalu berisiko. Oh gitu. Atau gini, Bu Arum, mungkin lebih baik untuk mengendarai sepeda motor sendiri. Jadi nggak usah Oh gitu, bonceng. tidak membonceng ya. Nah, Oh itu tidak usah solusinya. membonceng. Tidak membonceng. Tapi kalau Bonceng malah solusinya, nyelendang. yang penting jangan panik, karena kalau panik itu kita juga bisa memanikan orang lain gitu loh. Tidak, jangan panik. Itu Bu Arum. Karena Bu Arum bertanya, saya kasih oli gardan Bu Arum. Nah, besok besok tak kasih. Ini bisa diganti ke beatnya atau Scoopy-nya. Diganti sendiri tapi nggih. Oh, ada pertanyaan lagi mungkin. Izin bertanya Pak Faisal. Iya, monggo Oh Budi iya. ya. On cam Budi ya. On Nggih, cam. sedap. Saya tak cari Iya. tempat. Iya. Amplopnya disingkirkan dulu mungkin. Eh, berkaitan dengan keselamatan berkendara di sekolah kita itu kan banyak sekali ya anak-anak yang belum sadar tentang pentingnya safety riding gitu. Nah, pertanyaan saya, apa langkah Anda selanjutnya sebagai pembina SSRM untuk meyakinkan anak-anak supaya anak-anak itu tertib menggunakan helm atau anak-anak itu sadar bahwa safety riding itu
penting gitu. Ini untuk mengurangi angka kecelakaan pada anak-anak peserta didik. Terima kasih. Sami-sami. Oke, pertama pertanyaan yang bagus Oke, dari Budia. Eh, untuk langkah saya sendiri, kemudian juga tuntutan ya sebenarnya tuntutan dari Astra karena dari program kerjanya SSRM itu sudah ada apa ya, ada targetnya, Bu. Jadi eh, saya tidak bisa jauh-jauh dari target tersebut dan harus dipenuhi. Kalau memang di waktu-waktu yang dulu itu hanya sebatas kita sosialisasi, sosialisasi mengenai yang seperti tadi ada reading gear dan lain sebagainya, itu memang setengah membosankan ya. Harus ada prakteknya sebenarnya. Nah, kalau di tahun ini nanti akan ada, kalau dulu uji SIM, SIM C ya. Nah, di kelas, kok di kelas, di tahun ini harapannya nanti akan berjalan, sekolah kita akan membuat SRL atau Safety Reading Learning. Jadi lintasannya itu adalah lintasan lintasan apa namanya istilahnya ya? Simulasi. Simulasi jalan raya. Jadi ada perempatan, ada belokan, ada pertigaan, ada blind spot, ada titik untuk jaga jarak aman, kemudian ada pengereman. Itu coba nanti akan kita eh, adakan pelatihan. Kalau di TBSM itu sebagai syarat magang, syarat PKL. Jadi mau nggak mau eh, harus melewati itu dulu. Nah, dari pelatihan itu nanti harapannya anak-anak itu tahu triknya, tahu triknya ketika akan melewati persimpangan atau perempatan atau belokan dan tikungan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan anak-anak itu nanti prakteknya karena simulasi berkendara, tentunya harus mengenakan kelengkapan berkendara seperti helm dan lain sebagainya. Nanti itu diwajibkan untuk menggunakan kendaraan pribadi masing-masing dan juga riding gear masing-masing. Nah, kalau misalkan kok nanti dalam tanda kutip dalam pelatihan itu terjadi misalkan jatuh karena instruksinya salah misalkan, nah itu anak-anak ada testimoni. Tapi saya tidak mengharapkan seperti itu. Nggih. Tapi kemungkinan akan lebih tersadarkan lagi, oh ternyata kalau misalkan blind spot bahannya seperti ini. Kalau misalkan saya nanti jatuh, saya nggak pakai helm, nggak pakai jaket, dampaknya seperti ini, lebih ngena di hati anak-anak kemungkinan. Seperti itu untuk target perbaikan di tahun yang akan datang atau tahun ini. Seperti itu Bu. Ya, baik. Terima kasih. Oke, sami-sami. Bu Diah juga dapat Oligarjan. Iya, Oligarjan. Bisa tak kasih. Nggih. Oke, satu pertanyaan lagi, biar 3 atau sudah cukup? Satu lagi mungkin, monggo siapa dipersilahkan. Ini ada yang nobar ini, kita bertiga, silahkan salah satu. Bu Dewi bertanya itu, Bu. Oh, Bu Dewi. Oh, nggih. Ya, silakan Bu Dewi untuk on cam dan on mic. Oh, sudah. Ya, silakan. Monggo. Terima kasih Bu Eri. Mohon izin bertanya Pak Faisal. Nggih, Nggih. Terdengar nggih suaranya nggih? nggih terdengar jelas. Terdengar jelas, jelas. Berkaitan dengan kegiatan self reading itu kan tidak hanya dari siswa saja yang butuh untuk sosialisasi dan penanganannya. Eh, Bapak Ibu guru yang di SMK PGRI itu kan juga masih ada yang masih punya mindset atau motivasi itu kalau dia pakai helm nanti gantengnya hilang. Kemudian eh, eh, dengan adanya kegiatan ini kita kan berharap semua seluruh warga yang ada di SMK PGRI itu ketika berkendara itu mereka bisa selamat dan sehat sampai tempat tujuan dan pulang lagi sampai rumah. Nah, di sini eh, bagaimana eh, dari kegiatan yang sudah dilakukan Bapak untuk menumbuhkan mindset kepada teman-teman kita, khususnya untuk
Bapak Ibu guru yang masih sangat minimalnya masih belum ada 100% yang mau menggunakan helm atau safety pada saat mereka melakukan berkendara. Mungkin eh, Pak Faisal bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kita, walaupun mungkin kadang radius yang ditempuh antara satu guru dengan guru yang lain kan mungkin berbeda. Ada yang misalnya agak jauh, mereka pasti safety. Kalau yang dekat-dekat, kadang kan mereka murah lah, kayak apalah. Padahal kita kan punya citra kalau sekolah binaan Honda ini memiliki kebutuhan memakai helm dan peralatan safety. Mungkin itu dulu Pak Faisal. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya. Eh, untuk pertanyaan tersebut, pertanyaan berat, ya, Bu. Nah, kemungkinan juga untuk SRL itu tidak kita berlakukan hanya untuk siswa, ya, tapi juga mungkin dari Bapak Ibu guru juga. Nah, karena idealnya adalah materi tadi kita lengkapi dengan prakteknya. Nah, untuk menumbuhkan rasa sadar, ya, itu kan memang juga perlu perlu nopo nggih? Nah, kalau kesadaran kan dari hati kita masing-masing, nggih. Tentunya ya saya itu eh, tahu, ya, pemahaman Bapak Ibu mengenai keselamatan itu sudah baik lah. Tapi memang rasa abainya itu yang masih tinggi. Akan keselamatan kita walaupun dekat, nggak eh, kelengkapan safety-nya masih kurang. Ah, wong cepak, ora sanggo helm wae misalkan, ya, ora sanggo helm wae. Nah, karena pada dasarnya yang namanya nasib kan nggak ada yang tahu. Nasib kan nggak ada yang tahu. Mungkin hari ini kita masih bernafas dengan baik, besok mungkin ya nggak tahu, ya, yang namanya nasib. Nah, tapi berdasarkan nasib itu tadi, harapannya ya minimal kita ayolah minimalisir, kita bisa dalam berkendara bisa menjaga keamanannya dengan mengenakan helm, kemudian juga memakai jaket dan riding gear yang lengkap. Nah, jadi itu tergantung pilihan, ya, Bapak Ibu. Tergantung pilihan. Kalau dari saya coba memberi edukasi, motivasi, kemudian tinggal eh, diterima atau tidak, bisa dijalankan atau tidak, itu pilihan masing-masing. Kalau misalkan kita mau safety, mau di mau di apa direalisasikan, ya nanti insya Allah keselamatannya kita terjamin. Kemudian kalau terjadi apa-apa di jalan, misalkan kecelakaan, masih bisa diminimalisir. Nah, tetapi kalau kita tidak safety, misalkan asal ngegas aja, ya berarti siap menanggung akan resikonya di jalan raya. Gitu mawon, Bu Dewi. Terima kasih Pak Faisal. Nggih, Bu Dewi nggih dapat oli gardan nggih. Oh, nggak oli mesin nih. Boten oli gardan mawon. Oke. Nggih. Pak, tambahan lagi. Kalau misalnya kadang kan mbok-mbok itu ibu-ibu kan sering lupa sains ya. Ya. Sen kiri beloknya ke kanan, sen kanan beloknya ke kiri. Mungkin kan seperti saya sendiri. Kadang saya itu lupa mematikan. Terus gimana bagi pengendara yang lain kalau misalnya mendapati seorang yang sen kanan beloknya ke kiri, sen kiri beloknya ke kanan, apakah kita langsung menegur dia langsung? Kadang kan kalau ibu-ibu kalau ditegur langsung kan dia jadi kaget, apalagi kalau ibu-ibu yang bisa naik motornya itu dalam jangka apa namanya umur sudah berumur. Jadi kan mereka kadang dredek itu seperti itu.
Gitu, mohon solusinya. G, kalau menemui hal seperti itu, G, lebih baik kita yang ngalah aja. Jadi jawabannya adalah Wanita kita selalu ngalah. benar ya, G, ya Pak Faisal ya. ngalah Wanita mawon. selalu benar. Karena Dan sabar itu itu tadi kan tadi katanya sabar mawon, G. perasaan Karena wanita, sabar itu kan nggak kan? ada batasnya, ngoten. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu. Nah, ini saya selaku yang menemani Kak Faisal dapat oli tidak ini? G, asal Bu, tenang mawon. Angsal, Kan jadi nyuwun alhamdulillah. sedaya niki. Repot kula. Ya, ini Kok ibu-ibu semua yang dapat oli, bapak-bapaknya tidak mau oli, ini kah? Bu Elik, Bu Eri kalau mau oli lagi, Scoopy-nya di treatment nggih, gratis. Oke, ya siap, siap. Tak tunggu mawon. Mm-mm. Sampun, Bapak Ibu, tidak ada penanya lagi. Sudah 2 jam, hampir 2 jam lebih kita bersama. Tidak terasa ya. Cukup? Yes, sudah kayaknya. Dari Bapak Ibu kayaknya sudah tidak ada penanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah antusias dalam mengikuti acara Zoom ini dan Bapak Ibu yang sudah bertanya, baik berkomentar di kolom komentar ataupun bertanya secara langsung, kami ucapkan terima kasih. Ya, semoga Zoom ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu semua, keselamatan Bapak Ibu semua. Semoga kita lebih safety lagi dalam berkendara dan nantinya akan eh, menjaga keselamatan ya, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Baik Bapak Ibu, ada sesi pemotretan tidak ini Bu Nungki? Jelas dong. Oh Sebagai jelas, ada pengawetan ya untuk pengawetan ya. Ya. kenang-kenangan. Karena Tapi kenangan tidak bisa sebelumnya diulang. kenang-kenangan, nggih. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun dulu, nggih. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cakep. Cari dulu di Papua. Burungnya cari di Papua, Cakep. ya, Bapak Ibu. Nggih. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya. Baik, kita Cakep. akhiri acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah tentunya. Ya, saya sebagai Luar Alhamdulillahirobbilalamin. biasa. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan kehilafan saya dalam bertutur kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk on cam dan kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu peserta dari SMK PGRI dari luar SMK PGRI. Oke, sebelum di proses pengawetan, silakan Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya, Jeh. Monggo Bu Endah, ada Bu Destia, Bu Aulia, Bu Cece, Bu ini Darder, terus siapa? Bu Dina dan juga Pak Adi. Oke, monggo. Bu Mita juga, silahkan Bu Mita, Pak Malik. Oke. Baik, Bapak Ibu silahkan untuk beraksen semanis mungkin, seganteng mungkin. Saya hitung 1 sampai 3, nggih, action nggih. Oke, mulai. 1, 2, sebentar, tahan. Oke, 3. Satu lagi dengan gaya yang berbeda. Kalau hati Bu, hati-hati. Terus Oke, satu Satu hati, silahkan. hati satu Bapak hati. Ibu, Oh, satu hati gimana Pak Iya. satu hati. Faisal? Oh, gini. Satu aja. Oke, Satu. maaf saya nggak bisa beraksen karena harus mencet laptop. Ye. Baik, oke. 1, 2, bentar. Oke, 3.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Apresiasi yang luar biasa untuk panjenengan semua dan insya Allah untuk acara Kombel di bulan depan, bulan Maret, karena kita ada memasuki bulan Ramadan, insya Allah off dulu nggih. Nanti kita lanjutkan setelah Lebaran sambil halal bihalal di Kombel Sekagris. Baik, Sambil demikian. Terima menyiapkan kata kasih. Pak Jia tadi, menyiapkan jasmani dan rohani gitu ya Oh, Pak Ji. nggih. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup, Bapak Ibu? Monggo, pertanyaan atau gimana? Ada? Oh, tidak ada. Nggih, sampun. Terima kasih. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin beristirahat, bisa langsung meninggalkan Zoom ini, nggih. Selamat beristirahat. Semoga apa yang Bapak Ibu cita-citakan terwujud lewat mimpi. Baik, saya selaku host untuk Zoom kali ini, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya tutup nggih.